Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Tiongkok berhasil menciptakan sejarah baru untuk pertama kalinya dengan mencatatkan nilai produk domestik bruto tahun 2020 mencapai 100 triliun yuan. Raihan ini sekaligus memberikan kepastian dan energi positif ke seluruh dunia yang tengah dilanda pandemi COVID-19. Negara Tiongkok berhasil mencapai tonggak sejarah baru untuk pertama kalinya dengan mencatatkan nilai produk domestik bruto tahun 2020 yang mencapai sebesar 100 triliun yuan. Raihan ini sekaligus dapat memberikan kepastian dan energi positif ke seluruh dunia yang tengah dilanda pandemi COVID-19. Dilansir oleh Xinhua, pada tahun lalu PDB Tiongkok tumbuh 2,3% menjadi sekitar 101,6 triliun yuan. Bahkan negeri tirai bambu dinilai menjadi satu-satunya negara ekonomi utama dunia yang sukses melaporkan pertumbuhan ekonomi positif. Kepala Biro Statistik Nasional Tiongkok melaporkan bahwa pertumbuhan yang diraih pemerintah setempat telah memberikan kepuasan di masyarakat secara global, sekaligus membuat 700 juta orang di Tiongkok mampu terlepas dari jerat kemiskinan dalam lebih dari 40 tahun terakhir. Adapun sebagai negara dengan populasi berpenghasilan menengah sebanyak 400 juta, Tiongkok telah menjadi satu-satunya pasar dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dan semakin memperkuat status Tiongkok sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi global dengan menyumbang sekitar 17% dari total PDB dunia. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini di paruh kedua maksud saya di Market Review sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ibu Rosdiana Sijabat, pengamat ekonomi Unika Atmajaya. Selamat pagi, Bu Rosdiana. Selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review, Bu Rosdiana. Sehat selalu ya, Bu. Ya. Baik, oke. Satu hal yang menarik lah ya untuk kita perbincangkan terkait dengan data terbaru dari Tiongkok, PDB-nya tahun 2020 mencapai tonggak baru lah. Sejauh mana ini sebetulnya memberikan harapan lah bagi perdagangan Indonesia dan juga Tiongkok, Bu Rosdiana, pada saat pandemi COVID-19 tentunya. Oke, terima kasih. Jadi pertama begini, Mas ya, sebenarnya kalau kita melihat Cina sebagai sebuah negara, kita sudah meyakini bahwa negara ini akan mampu menjadi negara adidaya ekonomi di dunia, gitu ya. Berbagai indikator ekonomi Tiongkok itu menunjukkan negara ini akan menjadi negara yang sangat kuat di bidang ekonomi. Nah, kemudian kekuatan ekonomi Tiongkok ini kemudian ditunjukkan dengan nilai produk domestik bruto yang mereka mampu capai pada tahun ini. Itu di satu hal. Di hal lain kita lihat bahwa ketika secara global kita menghadapi pandemi dan COVID-19 yang awalnya berasal dari Tiongkok, ini justru bagi Tiongkok sepertinya sebuah situasi yang memicu kekuatan ekonomi, memotivasi kekuatan ekonomi mereka ketika kita di banyak negara mengalami kontraksi perekonomian. Negara ini bisa dengan pelan tetapi pasti melalui kebijakan-kebijakan ekonominya membuat perekonomian mereka terlebih dahulu mengalami pemulihan yang kelihatannya cukup optimistis menurut saya. Nah, selain itu, kemudian kita juga melihat berbagai prediksi di pasar bahwa negara ini bahkan akan mampu menjadi kekuatan ekonomi nomor 1 di dunia. Kalau misalkan sekarang kontribusi Cina terhadap PDB global itu sekitar 17-18%, masih posisi kedua setelah Amerika Serikat di kisaran 24-25%, tetapi di waktu-waktu mendatang, kondisi fundamental ekonomi Cina ini, Tiongkok maksud saya akan menggeser negara ini menjadi kekuatan ekonomi baru, bahkan akan menggeser posisi Amerika Serikat. Yeah. Nah, ini sudah sesuatu yang sebenarnya kita lihat dari tren kinerja ekonomi dari Tiongkok beberapa waktu ini. Nah, kalau kita lihat apa implikasinya terhadap Indonesia dari kondisi Tiongkok yang membaik seperti ini, tentu ada hal yang signifikan yang berkontribusi kepada kita secara global. Meskipun nanti kita lihat apa sih kaitan kontribusi kondisi Tiongkok yang membaik terhadap kita secara sektoral, nanti kita lihat ke dalam kontribusi PDB kita. Tetapi kalau kita lihat perbaikan pemulihan ekonomi Tiongkok yang relatif lebih baik dari dugaan
pasar itu bagi Indonesia menguntungkan karena kita lihat dari berbagai indikator kinerja ekonomi internasional kita dengan Tiongkok itu baik dari aliran modal maupun perdagangan internasional ekspor dan impor, Tiongkok itu adalah salah satu mitra, bahkan dikatakan mitra penting bagi Indonesia. Jadi kalau kondisi ekonomi di Tiongkok itu baik, itu akan membawa A3 ini justru dia sudah mampu bangkit. Tumbuh signifikan. Sementara negara lain masih berkutat dengan berbagai kendala-kendala ekonomi produksi karena pandemi. Tetapi negara ini bisa dengan pemulihan ekonomi yang menurut saya tanda-tanda yang baik yang terjadi di dalam kinerja ekonomi Tiongkok. Ya, ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap Indonesia, apalagi Indonesia dengan Tiongkok memiliki hubungan dagang yang cukup harmonis begitu ya. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Bu Rosdiana dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.